Terus sampai menutup ini hidung sampai di dagu sini. Jangan sampai gini kak, nggih. Dan sampai gini kak, tapi sampai sini tutup hidung sampai sini, nggih. Jadi kak. Ayo, agak-agak kak. Bisa kak, agak-agak atas hidung ini. Nggih. Yang mak mau pakai alis tidak apa-apa. Yang teman-temannya saling mengingatkan, nggih. Kalau temannya ini mau maskernya terus diingatkan. Soalnya cowoknya biasanya orang anu deh, orang tepat ya. Tapi saling mengingatkan. Ini temannya saling mengingatkan. Datang dulu ya. Karena kantin juga semua nggak boleh depan, nggak boleh jajan. Kalau pagi harus sarapan dulu ya. Masa pakai mesin. Tadi pagi sudah diajarkan cara cuci tangan belum? Bagaimana caranya? Ini pakai apa gini? Cuci tangan pakai sabun. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah terinternalisasi di diri anak ketika mereka di rumahnya masing. Ini di suatu kebiasaan dan penyampaian terus menerus. Karena anak itu selain ini kita ada grup paguyuban, Pak. Nah, kita bisa menyampaikan dalam grup paguyuban, kita bisa komunikasi dengan harus terus, Pak. Kalau orang tua kayak saya ini buka grup aja nggak pernah ini. Nah itu Khusus penjaga kesehatannya, penjaga protokol kesehatannya, dan itu kemudian dibutuhkan kerjasama dengan orang tua atau paling tidak anak ada checklist setiap hari. Ada checklist setiap hari. Oh, sholat 5 waktu centang. iya, Pak. Kemudian masuk rumah pakai cuci tangan centang. Untuk sementara untuk ya belum kita belum kita susun untuk diberikan itu Pak. Coba nanti disusun. Wacananya Biar dikonsepkan juga oleh bidang di dinas pendidikan agar upaya dalam kurun waktu pertama awal-awal masuk ini menjadi internalisasi. Sehingga harapan kami awal-awal masuk tidak langsung pelajaran matematika, bahasa dan sebagainya. Justru awal-awal masuk itu bagaimana terbiasa dengan protokol kesehatan itu sendiri. siap Pak. Itu pakai HP. Belum lepas sepatu. Belum pernah sekolah. Pada prinsipnya sudah pada sebagaimana yang protokol kesehatan COVID-19 ini dilaksanakan, tidak ada antrian, tidak ada penumpukan, dan kelasnya juga ditata sedemikian rupa, sudah terus sedemikian rupa sehingga jaraknya sudah sebagaimana yang diharapkan. Satu kelas itu maksimal 50%, tetapi yang SMP maksimal 16 dengan kapasitas ruang 7x9 sudah dilaksanakan, baik TK, SD, SMP sudah dilaksanakan. Tinggal kemudian kita hari ini akan segera memutuskan apakah tanggal 31 itu akan tetap terus dijalankan, tetapi tantangannya pada saat tren pandemi ini mengalami kenaikan. Ini yang menjadi pembahasan kita nanti. Harapan kami sebenarnya masuk sekolah itu bukan targetnya bukan sekedar pembelajaran, bukan sekedar transfer knowledge, tapi harapannya adalah melakukan membuat
pembiasaan kepada anak, habit forming kepada anak itu sehingga terinternalisasi dalam diri setiap siswa, baik TK, SD, SMP, kemampuan untuk atau penguasaan terhadap bagaimana dia harus menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya, sehingga dia tahu bagaimana menempatkan diri baik di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya. Sehingga pembelajaran di sekolah itu dalam upaya menginternalisasi protokol kesehatan itu bukan hanya kepentingan di sekolah, tetapi anak ini menjadi agen bagi keluarganya di rumah dan lingkungannya. Kalau kita punya 83.000 siswa TK, SD, SMP, itu berarti harapan kita ini sebagian besarnya menjadi agen di rumahnya masing-masing dalam menjaga protokol kesehatan ini. Jadi targetnya seperti itu. Karena kalau di luar anak-anak ini menjadi bebas untuk bermain tanpa menjaga, ini yang menjadi kekhawatiran kita justru malah di situ. Kita tidak mengerti klaster mana, benar dari mana, tapi tiba-tiba faktanya di beberapa anak sekolah, usia sekolah, sekarang beberapa sudah dilakukan isolasi dan beberapa sudah dinyatakan sembuh. Ada usia 8 tahun, 12 tahun, itu ada yang terpapar juga. Nah, dengan adanya rencana masuk sekolah ini, harapannya terinternalisasi dalam diri setiap siswa itu karakter bagaimana cara dia menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya dengan protokol kesehatan COVID-19 ini. Dengan melihat simulasi ini Di sekolah dinas pendidikan kami rasa saya melihatnya siap, tetapi apakah kami masih melakukan kajian terhadap kajian epidemiologi dulu? Kan tidak serta-merta kesiapan pun kita masukkan, tapi kajian epidemiologi akan kita lakukan lebih dalam, lebih rinci agar kita tidak membuat keputusan yang salah kapan masuk sekolah itu. Kita yang bisa menjamin, sebagaimana tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini berakhir. Para ahli pun tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi kita melakukan upaya serius untuk melakukan pencegahan itu, daripada anak tidak memiliki pemahaman, daripada anak berkeliaran atau bermain di rumah tanpa kontrol, sementara orang tua tidak lagi bisa menahan anak mereka di rumahnya masing-masing. Tapi kami rasa memberikan pemahaman, pengertian, edukasi terhadap anak itu menjadi hal yang penting. ini memang masih ada Klaster jagongan, klaster pendidikan, klaster warungan dan lain sebagainya pasti akan banyak muncul. lalu kadang Mereka para ahli epidemiologi ini yang ada di Kabupaten Sragen, para dokter akan kami kumpulkan, dokter spesialis yang dengan ini kira-kira mereka masukkan apa dari rencana tanggal 31 Agustus besok ya, masuk. Mereka memberikan masukan seperti apa dan mau kita dengar. Kalaupun kemudian dalam kajian itu akan kita memberikan sesuai jadwal tanggal 31 Agustus masuk, ya kita masuk. Tapi kalau dalam kajiannya itu penting untuk diundur, kita akan diundur. berapa lama kajian? Jangan lupa subscribe ya.